Oke, setelah kemarin kita bahas tentang apa itu definisi blockchain. Sebenarnya blockchain itu tadi kemarin yang kita diskusikan adalah block itu adalah semacam server, chain itu adalah jaringan yang menghubungkan antara server satu dan server lainnya menggunakan teknologi cryptographicals. Ini cryptographicals ini fungsinya adalah untuk pengaman terkait dengan transaksi atau proses transaksi di dalam sistem blockchain sebenarnya. Nanti kita bahas lagi tentang buku besar yang dimaksud dengan buku besar blockchain. Nah, ini ada salah satu website sih dari Tech in Asia ID yang menurut saya agak representatif sih untuk menjelaskan tentang definisi blockchain. Ini nanti kita jelaskan kenapa dia tidak melalui bank. Kenapa sistem blockchain ini tidak melalui bank? Ini kita jelaskan. Nah, yang kita bahas di sini adalah nanti kita bahas terkait dengan cryptographical-nya dulu, biar nanti step-stepnya bertahap. Kita sudah bahas blockchain kemarin, sebisa mungkin menyederhanakan konsep dari e-rupiah atau sebagaimana sistem e-rupiah bekerja dengan menggunakan teknologi blockchain. Nah, kita bahas cryptographical-nya aja dulu ya. Jadi kan tadi udah blockchain, block ada server ya, anggap aja server, dan chain-nya kita akan bahas chain-nya yang berupa cryptographical. Nanti kita juga bahas desentralisasi decentralization workspace. Nah, ini kita lihat misalkan cryptographical ini dia merubah suatu, jadi kayak semacam ini sih, kayak semacam kalau di bank kan kita ada nama kita, misalkan Mas Faiz namanya dan sebagainya. Tapi karena di internet itu kita harus pakai anonymous name, dan juga supaya tidak mudah terdeteksi ketika kita melakukan transaksi. Ini kenapa ada anonymous name. Nah, nanti kita jelaskan kenapa harus pakai anonymous name. Jadi di cryptographical semua itu dirubah kodenya menjadi kayak numerik dan campuran encrypted data ya, kayak password semacamnya dan sebagainya. Nah, ini dirubah dengan sistem cryptographical-nya itu. Nah, ini juga ada nih dari Pak Sufaat mengajar ini tentang kriptografi perkodean. Ini kita lihat contohnya ya. Jadi dia ada ini contoh sih, tabel sandi dan huruf dan sebagainya. Jadi dia menganalogikan A sebagai 1, B sebagai 2, C sebagai 3 dan sebagainya. Ini cuma sampel aja ya. Jika misalkan kode asli 2, 15, 13, 2 kalau menurut dengan ini. Kemudian matriks kode aslinya, jadi ada matriksnya juga dan sebagainya. Encoder dirubah lagi kodenya. Matriks kemudian dirubah lagi menjadi matriks kode terkirim. Seperti ini sih kodenya nanti itu yang terjadi. Nah, ini prosesnya agak nggak tahu how to do that sih ya. Bagaimana melakukannya, sistem change yang ada di blockchain itu melakukan ini. Saya agak paham di sini ya. Tapi anyway, kita coba bertahap, kita cari tahu ya, pelan-pelan demi pelan-pelan ya. Kemudian ini seperti ini nanti merubah kodenya dan sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas decentralized network yang ada di blockchain. Kemudian seperti itu sih yang cryptographical. Jadi nanti kita akan merubah numerik data yang ada di yang transaksi yang dilakukan melalui blockchain. Intinya sih sebenarnya cryptographical itu adalah merubah data menjadi sesuatu yang tidak mudah terbaca oleh orang lain, karena ini kan dunia internet ya. Jadi memang harus secure banget, harus cyber security-nya juga harus secure banget dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu sih yang dimaksud dengan cryptographical. Jadi banyak kode-kode yang harus
terjemahkan kemudian supaya nanti aman ketika bertransaksi. Ini termasuk nanti ketika seseorang mempunyai akun di blockchain, itu juga dia alamatnya itu juga terenkripsi datanya, namanya dan alamatnya terenkripsi. Jadi nggak tahu tuh siapa kalau ngirim transaksi ini ke sini siapa, cuman memang semua orang nanti akan mencatat proses transaksi siapa yang nambah siapa yang kurang. Nanti kita bahas. Tapi intinya cryptographical itu adalah merubah data SIM menjadi sistem kode-kode yang encrypted yang memang tidak mudah terbaca oleh orang lain. Caranya gimana? Ini kata sih rumus matematika dan sebagainya. Dan saya juga nggak tahu, mungkin yang ahli bisa komen di bawah prosesnya gimana ketika kita misalkan menyewa sebuah server, apakah sudah default kodenya ini sudah ada di sana atau memang kita yang buat sendiri atau gimana? Nanti kita riset ya pelan-pelan ya tentang cryptography. So, blockchain sudah, server, change-nya itu adalah suatu pengodean antara server dan satunya dari server yang lain, sehingga data, misalkan melakukan transaksi, data kita, pribadi kita itu tidak mudah terbaca ketika melakukan suatu transaksi melalui teknologi blockchain. Demikian, nanti kita akan bahas terkait dengan sifat-sifat yang sifat-sifat apa aja yang kayak tadi desentralisasi network itu apa aja, tidak melalui bank dan sebagainya. Nanti itu kita sebut dengan cryptocurrency, dan sifat-sifat apa yang yang harus kita pahami ketika kita melakukan pertukaran mata uang dengan menggunakan teknik digital. Demikian tahapan selanjutnya, nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya.